Pemirsa Magelang TV, kita telah sampai pada kesimpulan penting dalam episode kali ini. Tadi saya telah sampaikan 3 hal yang menimbulkan kesuksesan bagi kita. Lalu apa yang menjadikan kegagalan bagi kita? Yang pertama adalah syuhun muta'un, kikir, bakhil. Bagaimana pembangunan, bagaimana sekolah, bagaimana dakwah bisa berhasil kalau berhadapan dengan orang-orang yang kikir. Karena di dalam setiap perjuangan pasti membutuhkan biaya. Dan biaya sangat ditunjang oleh orang-orang yang dermawan. Sehingga Islam sangat menganjurkan kedermawanan. Bahkan dalam pencapaian kita untuk menjadi orang yang kaya, bukan dengan menabung, tapi dengan sedekah. Sebab Allah menyatakan, Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah, tidak kikir di jalan Allah, seperti orang menanam 1 biji, tumbuh 7 cabang, setiap 1 cabang 100 biji, jadi dilipatkan 100. Maka tidak heran perjuangan Islam di Madinah sangat-sangat sukses karena penduduk Madinah menerima dengan terbuka muhajirin yang dari Mekah, bahkan sebagian hartanya diberikan, dan orang dari Mekah pun berusaha maksimal sehingga mereka juga lebih membantu kepada penduduk Madinah, dan mereka saling bantu-bantu sehingga pembangunan masjid, pembangunan pendidikan berhasil karena tidak banyak atau sedikit sekali orang-orang yang kikir, syuhun muta. Yang kedua adalah kegagalan manusia adalah hawan muttaba. Orang selalu mengikuti hawa nafsu. Padahal pada tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki diberi hawa nafsu masing-masing. Mata punya hawa nafsu, hidung punya hawa nafsu, telinga punya, mulut punya, kaki punya. Tapi ada 2 hal yang wanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pada kita. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wahfad, dan jagalah ma baina lihyaika, apa yang di antara rahangmu. Wa ma baina rijlaika, dan apa yang di antara kakimu. Jadi semua di dalam tubuh kita ada hawa nafsunya, tapi ada 2 ini yang harus dijaga. Mulut, ma baina lihyaik, yang di antara 2 rahangmu adalah mulut. Mulut itu bisa ngomong, bisa minum, bisa makan. Makan pun kadang-kadang kita dengan nafsu makan yang berlebihan, bahkan kadang-kadang lupa diri, bahkan fisiknya rusak. Minum banyak, minum kita dengar bahkan banyak yang karena minum mati, karena minuman keras. Dan banyak juga yang hancur, jatuh karena ngomong yang tidak benar, sehingga menjadikan orang sakit hati lalu timbul permasalahan. Maka bagaimana kita supaya jangan mengikuti hawa nafsu? Kita kendalikan hawa nafsu dengan apa? Dengan Islam, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsih. Bagaimana kita itu segala sesuatu adalah kebersamaan, bukan keakuan. Jadi orang selalu merasa dirinya, kalau bahasa Jawa, opo-opo aku, nek ora ono aku. Nah, kalau tidak ada saya, nah ini, mari kita bagaimana kita segala sesuatu kita kerjakan bersama-sama. Bahkan di dalam kita berdakwah pun kita harus ada kebersamaan, ada pembagian-pembagian tugas. Ada yang memang dakwah untuk level atas, level tengah, level bawah, tapi semuanya adalah dalam rangka bersama-sama menegakkan Islam. Islam tidak berhasil kalau hanya
difikir, dilakukan oleh seorang. Tapi juga kita harus melakukan secara bersama-sama. Maka di dalam dakwah pun mari kita organisasi. Kita perlu berorganisasi. Dan di dalam organisasi, mari kita bersama-sama. Bukan aku yang menonjol, tapi kita yang harus bersama-sama melakukan. Itulah 3 hal yang akan menimbulkan kegagalan. Saya ulang kembali. Yang pertama adalah kita syukhun muta', kikir. Kita hindari kekikiran. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu kita. Nafsu apapun. Dan nafsu yang paling jelek adalah ma bainah lihyaika, apa yang diantara rahangmu. Dan yang kedua adalah ma baina rijlaik, apa yang diantara kakimu, farji. Banyak orang jatuh karena hawa nafsu yang bersifat seksual. Maka kita hindari itu. Yang ketiga, jangan one man show. Segala sesuatu aku. Mari kita kebersamaan kita lakukan sehingga semuanya akan tercapai karena ada gotong royong satu dengan yang lain. Hanya di dalam Islam dilarang bergotong royong di dalam dosa dan permusuhan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu, gotong royonglah kamu di dalam kebajikan dan takwa, jangan bergotong royong dalam dosa dan permusuhan. Inilah 3 hal yang menjadikan kita gagal dan yang tadi 3 hal yang menjadikan kita sukses. Pemirsa, demikian episode Kalam Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di Kalam Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.